Era kecerdasan buatan telah tiba. Algoritma merangkai kata, meracik imaji, bahkan merayu emosi. Generasi Z akhir tumbuh di pangkuan layar, di mana setiap jawaban tinggal diketik dan setiap keraguan bisa di-search atau ditelusuri. Tapi, di tengah gemerlap kode dan data yang tak pernah tidur, sebuah pertanyaan mengganggu. Masih perlukah manusia beragama? Bukan sekedar ritual, melainkan keyakinan yang menuntun akal ketika dunia semakin diprogram. Maka, video ini bukanlah pengguratan dogma. Ia adalah pencarian seorang anak muda yang mencoba mempertemukan yang kerap dipisahkan. Firman dan logika, wahyu dan sains, hati dan algoritma. Kun fayakun itu ada prosesnya. Tidak ada kun fayakun. Bukan serta-merta. Perumpamaan Nabi Isa itu sama dengan Adam. Diciptakannya dengan kata kun fayakun. Nah, itu Nabi Isa. Ada proses kelahirannya atau tidak? Ada. Ya. Ibunda Maria mengandung, pergi ke tempat terpencil, disuruh menggerakkan pohon, ada proses. Jadi jangan anggap kun fayakun itu kayak simsalabim. Ada proses. Langit dan bumi diciptakan Allah dalam 7 hari. Hari di situ maksudnya periode, boleh jadi 1 hari itu ribuan tahun. Najwa Shihab, jurnalis yang mewakili generasi kritis, pernah menggali makna kun fayakun bersama sang ayah. Selama ini, banyak anak muda mengartikan frasa agung sebagai sulapan ilahi. Tuhan cukup berfirman, jadilah, maka seketika terjadi. Tapi, Quraisy Shihab meluruskan, kun fayakun bukanlah mantra ajaib tanpa proses. Kelahiran Nabi Isa melalui rahim seorang ibu. Penciptaan langit dan bumi membutuhkan waktu yang dalam bahasa manusia bisa disebut miliaran tahun. Lalu, di mana letak sains dalam skenario ini? Disitulah letak keagungan. Agama memberikan sumber, sains memberikan metode, AI saat ini bisa meniru, bahkan melampaui kemampuan kognitif manusia. Namun AI tidak pernah mengalami proses ilahi menjadi hidup. Ia tidak punya roh, ia adalah produk dari kode yang terbatas. Maka, seorang anak muda beriman tidak perlu takut pada kecerdasan buatan. Karena ia tahu, algoritma alam semesta tertulis oleh tangan yang tidak pernah keliru. Sedangkan algoritma buatan manusia, secanggih apapun, tetaplah ciptaan. Beralih ke dunia fiksional yang menyayat, film Pengepungan di Bukit Duri tidak hanya bercerita tentang aksi, tetapi tentang kerapuhan persatuan. Karakter Edwin dengan getir berkata, negara kita itu seperti kaca yang paling tipis, gampang pecah. Negara kita itu kayak kaca yang paling tipis. Pernyataan itu kini terasa makin relevan, bukan karena bom atau tembakan, tetapi karena banjir informasi yang dirancang algoritma. Era AI menjadikan platform digital sebagai medan perang baru. Konten provokatif, ujaran kebencian berbalut agama, dan narasi radikal disebarkan bukan oleh manusia saja, tetapi oleh sistem yang belajar dari perilaku kita sendiri. Yang paling banyak engagement, yang paling ekstrim, itulah yang muncul paling depan. Agama yang seharusnya menjadi perekat, rentan berubah menjadi komoditas adu domba. Edwin berjuang dengan tubuhnya di tengah kekerasan fisik. Generasi Z akhir dipanggil berjuang dengan kesadarannya di tengah kekerasan digital. Agama tidak boleh mati dalam gempuran scroll tanpa makna.
Agama tetap menjadi filter, bukan feeds, menjadi rem, bukan repost. Kardinal Julius Dharma Atmaja SC, tokoh lintas iman Katolik yang disegani, pernah mengingatkan tentang budaya amarah dalam beragama. Yang paling membuat tantangan iman semakin besar, katanya, adalah kalau yang menjadi amarah besar itu kita sendiri. Makna dari kalimat itu begitu dalam di era kecerdasan buatan saat ini. AI dapat mendeteksi sentimen, memprediksi kemarahan, bahkan meniru kemarahan. Tetapi AI tidak diajari untuk memaafkan. Ketika akun anonim melontarkan cacian bernada agama, ketika algoritma mempertemukan kita dengan konten yang memicu kebencian, respons paling manusiawi adalah marah. Tapi kardinal mengajak melampaui naluri. Jangan balas kebencian dengan kebencian yang sama. Jangan lawan radikalisme dengan kekerasan serupa. Sebaliknya, tetaplah berpegang pada inti semua agama. Kasih, pemaafan, dan penghormatan pada martabat manusia. Di dunia yang semakin dijalankan oleh logika biner 0 dan 1, orang beriman dipanggil menghadirkan logika ketiga, pengampunan. Sesuatu yang tidak pernah bisa diprogram. Dari 3 figur yang berbeda dunia, jurnalis Najwa Shihab dengan kun fayakun yang ilmiah, karakter Edwin dengan kaca tipis persatuan, dan Kardinal Julius Dharma Atmaja dengan amarah yang tak boleh dikalahkan, sebuah benang merah teranyam. Agama dan sains di era kecerdasan buatan tidak harus bertarung. Mereka justru saling melengkapi. AI adalah puncak akal manusia, tapi iman adalah panggilan hati yang melampaui akal. AI bisa menghitung, menganalisis, bahkan mencipta. Tapi AI tidak bisa berdoa, tidak bisa bertaubat, tidak bisa memaafkan tanpa perintah. Generasi Z akhir hidup di persimpangan paling kritis dalam sejarah. Genggaman smartphone dan kitab suci sama-sama menggenggam. Pilihan bukanlah antara menjadi Ted Sheffy atau menjadi Saleh. Pilihan adalah menjadi manusia utuh yang memanfaatkan kecerdasan buatan tanpa kehilangan kemanusiaannya. Di akhir hayat, bukan like, bukan follower, dan bukan prompt terbaik kepada AI yang akan dipertanggungjawabkan, melainkan sejauh mana hati digunakan untuk mengasihi, akal digunakan untuk berpikir jernih, dan iman digunakan untuk bertahan di tengah badai algoritma. Inilah suara generasi Z yang memilih tetap beriman, tetap berpikir, dan tetap menjadi manusia di era yang makin ingin memprogramkan segalanya.